Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan al-aslus tsani, dasar yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, al-aslus tsani, dasar yang kedua, fit taqdisi. Taqdis dari kata qaddasa yuqaddisu. Apa beda qaddasa yuqaddisu dengan sabbaha yusabbihu? Padahal dua-dua itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia suci. Tapi dalam sifat malaikat, amal malaikat waktu itu wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Bedanya, kalau qaddasa yuqaddisu, taqdis, menempatkan di tempat yang mulia. Kalau sabbaha yusabbihu, menafikan segala sifat yang kurang. Makanya ketika orang musyrik mengatakan Allah itu punya anak, maka kita menyebutnya subhanahu wa ta'ala amma yasifun, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Menafikan sifat kurang disebut dengan sabbaha yusabbihu. Menempatkan pada posisi yang tinggi disebut dengan qaddasa yuqaddisu. Sekarang fit taqdis, menempatkan Allah di tempat yang suci. Wa annahu laisa bijismin, Allah itu tak ada jisimnya. Jisim itu apa? Fisikalisasi Tuhan. Maka semua hadis, ayat yang mengandung makna fisikalisasi mesti ditakwil. Contoh, yadullah fauqa aidihim, tak bisa dipahami tangan Allah. Maka bertentangan dengan dua ayat. Pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Semua ayat hadis yang mengandung fisikalisasi maka mesti ditakwil. Begitu menurut golongan Imam Abul Hasan Al-Asy'ariyah. Musawwarun, dia tidak terbentuk. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Sawwara yusawwiru, musawwar, berbentuk. Allah tak berbentuk. Laisa bijismin musawwarin. Wala jauharin, dia tidak pula jauhar. Dia tidak benda yang mengambil tempat. Kita ni jauhar, saya ni jauhar, mengambil tempat. Dia tak mengambil tempat. Mahdud, yang ada batasnya. Batas saya, bawah, atas, kanan, kiri, muka, belakang. Allah tak berbatas. Kalau berbatas berarti bukan Allah. Muqaddarun, ukuran, standar, 1 mud, 1 sok, 100 cm. Allah tak bisa diukur. Allah tak terukur. Dia sudah ada sebelum alat ukur itu ada. Dia sudah ada sebelum batas itu ada. Alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada, maka tak dapat ditanyakan dia di mana. Wa annahu la yumasilul ajsama, dia tak sama dengan jisim. Jisim fisik, tubuh. La fit taqdiri wala fi qabulil linqisami, tidak pada takaran, ukuran, batasan, juga tidak pada inqisam. Abdul Somad ini bisa inqisam, dipecah-pecah. Rumah ini bisa dipecah, ni kamar, ni dapur, ni depan, ni di belakang. Allah tak bisa dipecah. Kalau bisa dipecah, bukan Allah. Lalu kenapa dalam Quran itu ada macam-macam mirip-mirip ayat Allah itu dipecah? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua binasa kecuali wajahnya. Kalau begitu Allah bisa dipecah wajahnya. Maka di situ ditakwil oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata dia makna wajah di situ?
illa mulkah. Kekuasaan. Gimana Allah hancur tangannya, hancur kakinya, yang tinggal cuma wajahnya? Maka ditengoklah penggunaan kata wajah dalam bahasa Arab. Ternyata wajah adalah kekuasaan. Fulan lahu wajhun. Si fulan itu punya wajah. Apa maksud wajah di situ? Dia punya kekuasaan. Wa annahu laisa bijauharin. Bahwa Allah itu bukanlah benda yang mengambil tempat. Ini apa namanya ini? Gaduh-gaduh. Terserah apa, tapi dia mengambil tempat. Ustadz Kosma ini mengambil tempat. Di kanan, di kiri, di muka, di belakang, di atas, di bawah. Allah tak mengambil tempat. Wala tahilluhul jawahir. Dan dia tidak bisa ditempati. Dia tak mengambil tempat dan dia tidak bisa ditempati. Rumah ini mengambil tempat. Dan rumah ini bisa ditempati. Allah tak bisa ditempati. Wala bi'aradin wala tahilluhul arad. Apa beda jauhar dengan arad? Jauhar benda yang nampak. Arad macam angin, macam dia mengambil tempat. Angin bisa masuk ke dalam balon dan bau bisa masuk ke dalam angin. Itu maka kentut sampai ke hidung kita. Allah tak macam itu. Balluma la yumasilu maujudan. Allah itu tak sama dengan segala yang maujud. Kalau kita pejamkan mata, nampak bulat-bulat, hitam-hitam, putih, merah, hijau, kuning, kelabu. Itukah dia? La yumasilu maujudan. Makanya ada ungkapan ulama, ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Wala yumasiluhu maujudun. Dia tak menyamai yang maujud dan yang maujud juga tak menyamai dia. Walaisa kamitslihi syai'un wala huwa mithlu syai'in. Annahu la yahudduhul miqdar. Dia tak bisa dibatasi oleh kadar, oleh ukuran. Wala tahwiwihil aqtar. Dia tidak bisa diisi oleh tetesan. Gelas bisa diisi oleh tetesan air. Abdul Somad bisa diisi oleh tetesan darah. Tapi Allah tak bisa diisi oleh apapun. Dia tidak menempati sesuatu dan dia tidak ditempati sesuatu. Wala tahitu bihil jihad. Dan dia tidak bisa diukur dengan arah. Arah itu ada 6. Arah itu jihatisid 6. Kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah. Jadi kalau ada orang mengatakan, di mana Allah? Allah di atas. Maka batallah sifat kesucian takdis Allah. Lalu kalau ada orang mengatakan, Allah fis sama. Allah di langit. Langit itu di atas. Maka sesungguhnya mesti ditakwil. Bahwa yang dimaksud dengan di atas di situ adalah bukan makanon tapi makanatun. Makanon tempat, makanatun kedudukan. Bagaimana bagaimana posisi Ustadz Tatang itu bagi angkatan 96? Dia itu di atas kami. Padahal dia duduk sama kita. Kenapa kita katakan dia di atas kita? Karena dia ketua kita, bukan dia duduk di kepala kita. Maka Allah di atas itu bukan ala hasabil makan, tapi makanatun, kedudukan. Kalau Allah di muka, di belakang, di atas, di bawah, berarti dia kena hukum 6 arah. Batal dia sebagai Allah. La tahitu bihil jihad wala takannafahus samawat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikatakan di langit, di bumi, di atas, di bawah, di dalam, di luar. Tak bisa, tak berlaku hukum itu. Karena hukum itu hanya berlaku ada pada benda. Dan menurut teori Big Bang pun, sebelum terjadi ledakan besar Big Bang itu, maka sesungguhnya waktu dengan tempat ini tak ada. Akhirnya terjadilah ledakan besar. Ini belum cerita orang bertuhan nih. Andai tak bertuhan sama sekali pun,
Mereka mengatakan dunia ini dulu satu, lalu terjadi Big Bang, ledakan besar, barulah muncul di situ waktu dan tempat. Allah Subhanahu wa taala tak bisa dihukum dengan waktu dan tempat, karena dia sudah ada sebelum ada waktu dan tempat. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah duduk di atas arsy, lalu sebelum arsy itu ada di mana dia? Sebelum ada arsy dia mengawang-awang. Setelah ada arsy baru dia duduk di atas arsy. Berarti dia berubah. Kalau berubah berarti bukan qadim. Allah sifatnya qadim, lawannya hadis, baharu. Kita insya Allah masalah tauhid ini tak lama, cuma 10. Habis itu baru ada fikih, habis itu baru akhlak. Nah, jadi jangan gara-gara nanti kumpul kita 96 berputar itu aja ceritanya. Enggak, ini tauhid nih. Oke, kita lanjutkan. Wa annahu mustawin 'alal arsy, bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. 'Alal wajhil ladzi qalahu, menurut dia, bukan menurut kita. Allah itu bersemayam di atas arsy ya? Iya. Menurut siapa? Menurut dia. Kalau menurut kita, bersemayam di atas arsy itu macam saya duduk ini. Jadi kalau nanti ada orang mengatakan Allah itu di mana? Bersemayam di atas arsy. Menurut siapa? Menurut kita, bukan, tapi menurut Allah. Alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu, sesuai dengan makna yang dia inginkan. Istiwa, munazzahan, suci, anil mumasati, suci dari sentuhan. Apa maksud sentuhan? Saya di atas karpet. Saya menyentuh karpet apa tidak? Saya menyentuh karpet. Ibu di atas kursi. Ibu menyentuh kursi tidak? Menyentuh. Jadi kalau dikatakan Allah di atas arsy, Allah tak menyentuh arsy. Wal istiqrar, istiqrar menetap. Abdul Somad di atas kursi, menetap dia di atas kursi, menetap. Allah Ta'ala tidak menetap. Wat tamakkun, memungkinkan dia berada di atas. Wat tahawul, ada dua riwayat. Menurut buku ini tahawul. Menurut buku Ihya Ulumuddin bukan tahawul, hulul. Hulul itu artinya apa? Menempati makhluk. Kalau masih ingat pelajaran semester 1 apa semester 2 akhlak tasawuf dengan Ustadz Nasaruddin. Di situ ada dibahas tentang hulul. Hulul artinya Allah menempati makhluk. Allah tuh menengok makhluk, ditengoknya makhluk itu. Pas ditengoknya ada yang agak-agak suci, masuk dia ke dalam. Hulul namanya. Allah tidak seperti itu. Wal intiqal, Allah tak berpindah. Orang hulul itu pun dia punya dalil juga. Kata dia Allah itu bertempat dalam diri Muhammad SAW. Orang hulul itu dari filsafat. Kata dia Allah bertempat dalam diri Muhammad. Mana contohnya? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Mereka yang membaiatmu hai Muhammad, sesungguhnya mereka membaiat Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Padahal waktu berbaiat itu kan yang di atas itu tangan Muhammad. Tapi kata mereka, Allah masuk ke dalam diri Muhammad, maka tangan Muhammad di atas itu sebenarnya adalah tangan Allah. Itu dalil mereka yang meyakini hulul. Batil. Kita tidak tasawuf itu. Kita tasawuf sunni, bukan falsafi. La yahmiluhul arsh, dia tidak dipikul oleh arsh. Bal arsh wa hamalatuhu yahmiluna bilutfi qudratih. Akan tetapi aras dan malaikat yang memikul aras itu dipikul oleh kelembutan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bayangkan di bawah itu malaikat pemikul aras, di atas malaikat itu aras, di atas aras itu Allah. Batil. Itu sama macam Panglima Jenderal Sudirman waktu gerilya, dipikul dia. Di bawah ini tukang pikul, di atas tandunya, di atas Jenderal Sudirmannya. Itu maknanya la yahmiluhul arsh, Allah tidak dipikul oleh arsh. Bal arsyu wa hamalatuhu, akan tetapi aras dan malaikat pemikul aras itulah yang dipikul bilutfi qudratih, dengan kehalusan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Wa maqhuruna fi qabdatihi, malaikat-malaikat itu makhur, dikuasai oleh genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fawqal arsy, Allah di atas aras, tapi bukan menurut pemahaman kita macam kita di atas kursi. Wa fawqa kulli syai'in, Allah di atas segala sesuatu, bukan tempat tapi kedudukan.
ila takhumis thara, sampai kepada takhum artinya hudud, batas, thara artinya tanah. Fauqiyatan, Allah subhanahu wa ta'ala tak bisa diukur secara fauqiyah, atas. La taziduhu qurban ilal arsy was sama, tak bisa dikatakan dia dekat ke aras, dia dekat ke langit. Bal huwa rafi'ud darajat alal arsy, dia lebih tinggi derajatnya daripada aras. Allah di atas aras, bukan itu maksudnya. Dia lebih tinggi dari makhluk yang paling besar di dunia, makhluk yang paling besar ciptaan Allah adalah aras. Jadi ketika dikatakan Allah di atas aras, maknanya Allah kuasanya melebihi aras. Misalnya, mall yang paling besar di tempat kita, misal nih, mall, tak usah sebut nanti jadi iklan dia pula. Misalnya, mall UAS misalnya. Lalu kemudian untuk mengatakan bahwa Abdul Somad itu lebih hebat daripada mall, maka dikatakanlah Abdul Somad di atas mall. Apakah Abdul Somad itu berada di atas mall? Tidak. Lalu kenapa digunakan kata di atas itu? Untuk menunjukkan bahwa dia lebih besar dari mall. Apakah besar badannya? Tidak juga, karena dia tidak fisik. Tapi yang dimaksud di situ adalah makanatun, kedudukan. Kama annahu rafi'ud darajati 'ala tsara, sebagaimana dia rafi', lebih tinggi derajatnya, 'ala tsara. Tsara artinya batas tanah. Kita kan selalu untuk mengatakan sesuatu kan atas bawah, atas langit, kalau bawah tanah. Wa huwa ma'a dzalika qaribun, walaupun dia dikatakan tinggi, tapi dia tak jauh, qarib, dia dekat. Min kulli mawjud, terhadap segala yang mawjud, yang ada. Wa huwa aqrabu ilal abidi, Allah itu dekat kepada hambanya, min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Urat leher. Yang mau tahu urat leher, nanti tengok pas Idul Adha. Nampak urat leher. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, Allah Ta'ala maha melihat segala sesuatu. Idh la yumathilu qurbuhu qurbal ajsami, karena dekatnya Allah itu tak bisa dikatakan seperti dekatnya fisik. Abdul Somad itu dekat dengan Ustaz Jamal. Kenapa dekat? Fisik, bukan itu maksudnya. Tapi dekatnya itu adalah dekat non-fisik. Macam mana Pak Ustaz dekat non-fisik? Ada seorang ibu-ibu, suaminya meninggal dunia. Ibu tidak menikah lagi, Bu. Walaupun papa tidak berada di antara kami, tapi dia sebetulnya di rumah memanggil ayah, cuma biar nampak gagah papa gitu. Terlupa bahwa papa itu tidak pakai H. Jadi katanya pas wisuda anaknya ini, pas wisuda, pas mau dipoto, Bu, suaminya mana? Papa tidak berada di antara kami, tapi saya besarkan anak-anak ini sebagai single parent dan dia selalu hadir bersama. Ada tak hadir dari situ? Tak ada. Lalu apa yang dia maksud selalu hadir itu? Bukan qurbal ajsam, bukan fisiknya, tapi selalu ada di hatinya. Tak juga paham, payah betul lah menjelaskan. Ingatlah papah lagi. Papah lah. Kama la yumathilu dzatuhu dzatal ajsam, sebagaimana zat Allah itu tidak sama dengan zat ajsam. Ajsam jamak dari jisim. Jisim artinya fisik. An jismihi fima ablah, jisim, fisik, badan, fisikalisasi. Wa annahu la yahullu fi syai'in, Allah tidak menempati sesuatu. Halla yahullu, ana ahullu mahallahu, la mahalla lahu minal i'rab. Allah tak menempati sesuatu. Wa la yahullu fihi syai'un, dan tidak ada pula yang bisa menempati Allah. Allah tak menempati sesuatu dan tak ada sesuatu yang bisa menempati Allah. Ta'ala, Allah maha tinggi. Ayyahwiyahu makan, Allah maha tinggi untuk dikatakan dia punya tempat. Dia tak punya tempat. Itulah maka mengaji itu lebih dulu makan. Karena kalau mengaji dulu, pas membahas makan ini meniti aja.
ala ayyahwiyahu makan, kata Ustaz. Makan awak. Tapi kalau awak lah makan, awak khusyuk. Kau metode 96 kau mesti diamalkan. Ta'ala, Allah tu maha tinggi. Ahyahwiyahu makanun, bahwa dia dikatakan bertempat. Kama taqaddasa an yahuddahu zamanun, sebagaimana Allah juga maha suci, tak mungkin dia dibatasi oleh zaman. Kita ini ada 3 zaman: past tense, present, future. Kau punya masa lalu, aku punya masa lalu, masa depan milik kita bersama. Itulah selalu kami hafal sama saat datang lah. Nah, sedangkan Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh zaman. Tidak ada zaman sebenarnya. Tidak ada madhi, tidak ada mudhari, tidak ada mustaqbal. Tidak ada. Bal kana qabla an khalaqaz zamana wal makan. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sudah ada sebelum menciptakan zaman dan makan. Kalau dia sudah ada sebelum zaman dan makan, maka tak dapat dikatakan dia dihukum dengan hukum zaman dan makan. Wa huwal an ala ma kana alaihi. Dulu dia macam itu, hari ini juga dia macam itu. Tak berlaku hukum makhluk pada dia. Wa annahu bayinun, bahwa dia berbeda bisifatihi, dengan sifat-sifatnya, min khalqihi, berbeda dari makhluknya. Laisa fi dzatihi siwahu wala fi siwahu dzatuhu. Tidak ada di dalam zatnya itu selain daripada dia, dan tidak ada pula pada selain dia itu ada zat Allah. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada di dalam zat Allah itu selain daripada Allah, dan tidak pula ada di dalam selain Allah itu ada zat Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Abdul Somad itu manusia setengah dewa, Somad itu setengah Tuhan, dia itu tak bisa. Kenapa? Karena wala fi siwahu zatu. Tidak ada di dalam selain dia itu ada diri dia, berpecah. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tuhan kecil itu masuk ke dalam diri Abdul Somad, tak bisa gitu. Karena dia la yatajazza, tak berpecah-pecah. Wa annahu muqaddasun anit taghyiri. Allah tu maha suci dari perubahan. Wal intiqali, perpindahan. Dia tak ada pindah-pindah. La tahilluhul hawadis. Dia tidak bisa diisi oleh hawadis. Hawadis itu baharu, lawan daripada qadim. Selain daripada Allah, hawadis. Kita ni hawadis, baharu. Makanya diantaranya Allah dipanggil dengan salah satu nama dan sifatnya, Ya Qadim. Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. Datanglah Pak Kapolres berbisik di tangan. Buya, sekali-sekali panggil di ruang Bu. Polres. Sangkonya Qadim, komandan distrik militer. Qadim. Wala ta'tarihil awaridu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada cacatnya, kekurangannya. Balla yazalu fi nu'uti jalalihi. Allah senantiasa terus menerus dalam nu'ud. Nu'ud itu sifat. Sifat mausub, na'at, man'ud. Nu'ud dalam sifat jalalihi, mulia. Munazzahan, maha suci, aniz zawal. Dia maha suci dari kehilangan. Zala, hilang. Zawal, hilang. Allah tak ada hilang. Dia wujud. Abdul Somad ada masanya hilang. Wa fi sifati kamalihi. Allah itu qadim, senantiasa dalam sifat kesempurnaannya. Mustaghniyan an ziyadatil istikmal. Dia cukup, tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan kesempurnaan. Dia sudah cukup dengan kesempurnaannya, tak perlu lagi ada tambahan, dan tak mungkin mengalami kekurangan sehingga perlu ditambah-tambah. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujudi bil uquli. Allah itu dengan zatnya bisa diketahui dia ada bil uqul, dengan akal. Andai tak ada Quran, andai tak ada Nabi, apakah manusia itu bisa tahu bahwa ada Tuhan? Bisa. Dengan apa? Dengan akal. Lahirlah seorang anak kecil di dalam hutan. Ada Abdul Somad satu lagi. Lahirlah anak kecil di dalam hutan. Lahir dalam hutan, mati ayahnya.
mati emaknya. Lalu anak kecil ini dibesarkan oleh gorila. Dibesarkan anak ini oleh gorila, lama-lama anak ini berpikir, aku ini datang dari mana, mau ke mana, si pencipta aku ini siapa? Karena dia menggunakan akalnya. Lalu kemudian gorila ini sakit. Pas gorila itu sakit, ditengoknya detak jantung gorila itu. Lama-lama gorila itu mati. Baru dia sadar bahwa hidupnya akan berakhir. Kalau begitu ada yang tidak berakhir. Perenungan dia tentang Tuhan bisa menjawab pikirannya dengan akalnya. Laki-laki itu bernama Hay bin Yaqzan. Hay artinya hidup, Yaqzan artinya terjaga. Hay bin Yaqzan, hidup anak jaga. Itulah novel ilmiah yang ditulis oleh Ibnu Tufail. Itulah inspirasi orang barat menulis film Tarzan. Tarzan itu kan mati mak ayahnya di hutan. Lalu kemudian dia mencari kehidupan. Cuman Tarzan dia larikan ke cerita cinta. Akhirnya Tarzan berjumpa dengan Jane. Padahal sebetulnya kisah Tarzan itu adalah kisah fiktif tentang bahwa orang dengan akalnya bisa mencari Tuhan. Ibnu Tufail, saya punya novelnya, Hay bin Yaqzan. Bisa dengan akal mencari Tuhan. Tapi pengenalan dia tentang Tuhan itu hanya umum. Adakah Tuhan itu? Ada. Namanya tak tahu. Maka kita yang tak tahu nama Tuhan, diutus Allah lah satu makhluk untuk mengasih tahu nama Tuhan. Siapa dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup kita? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia ada, apa punya milik dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa mengasih pertolongan selain dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Bagaimana pengetahuan dia? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia menjaga kita? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah dia? Wa huwal aliyyul azim. Jadi apa beda filosof dengan nabi? Filosof menceritakan Tuhan secara umum, sedangkan nabi menceritakan Tuhan secara detail, khusus. Apa nama daerahnya? Tampan. Nama komplek nih. Kutilang. Ibu dari mana, Bu? Ya, Jalan Kutilang. Perumahan? Palam Asri. Oh, Palam Asri. Iya. Kenal ibu dengan Bu Hikmawati? Oh, kenal. Dia dekat, dia satu kompleks sama saya. Tapi kemudian ketika ditanya, kamu kenal dengan Ibu Hikmawati? Saya kenal sama dia, tahu IP-nya berapa, tahu anaknya, saya pernah ke rumahnya, saya makan gulainya. Yang tahu secara umum itu adalah filosof. Karena dia hanya dengan akal. Itulah beda filosof dengan nabi. Nabi itu tidak mencari. Nabi itu hanya menerima. Sedangkan filosof mencari. Dan pencariannya tidak detail. Makanya kalau ada orang mengatakan tak perlu kita kepada nabi, cakapnya itu ada benarnya, tapi lebih banyak batilnya. Mar'iyuz zati bil absar, dia dapat diketahui. Mar'iyuz zati bil absar wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujudi bil uqul. Zat Allah itu dapat dikenali, wujudnya bahwa dia ada dengan akal. Mar'iyuz zati bil absar nikmatun minhu wa lutfan bil abrar fi daril qarar. Ini membantah Mu'tazilah yang mengatakan Allah tak bisa ditengok. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah tak bisa ditengok. Sedangkan kita Ahlus Sunnah mengatakan wujuhu yauma idzin nadirah. Waktu itu wajah bercahaya, nadirah, nadirah bercahaya. Ibu nama anaknya siapa? Nadira. Bercahaya. Atau ditengok hitam. Mar'iyuzati bil absar. Maksud bercahaya hatinya bercahaya. Yang gara-gara ikut berubah nama anak. Betul aja Nadira. Allah itu bisa ditengok bil absar dengan mata. Menengok Allah dengan mata itu namanya nikmatan minhu, sebagai nikmat dari Allah. Jadi nikmat itu bukan cuma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada.
Ada orang menganggap nikmat di surga itu adalah gulai-gulai. Ada orang mengatakan nikmat di surga itu adalah pemandangan. Ada yang mengatakan nikmat di surga itu adalah bidadari. Maka disebut dalam surga itu makanan bagi orang yang suka makan. Disebut di surga itu ada pemandangan cantik karena bagi yang suka pada pemandangan. Disebut dalam surga itu bidadari pada orang suka pada perempuan. Tapi ada orang-orang yang bagi dia tak tertarik pada bidadari. Contohnya siapa? Ainun Habibi. Habibi itu bagi dia hanya cuma satu perempuan, Ainun. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada yang nikmat fisik itu. Apa dia? Nikmat menengok Allah SWT. Wah. Itulah nikmat yang dicari oleh Sokrates, Demokritos, Thales, Aristoteles. Bagi Aristoteles dia tak tertarik, bagi dia surga apa kata dia makanan, dia tak menarik. Dan kalau kita ceritakanlah sama orang-orang tua kita di Riau ini misalnya, kita tanya, mak nanti di surga tuh ada buah tin, ada buah zaitun, menarik tak bagi mereka? Enggak. Tapi coba kalau aku bilang, mak dalam tuh ada potai, ada jongyong, kan? Ada duyan, ada tempoyak. Paham makna substansinya kan? Macam menggurui pula awak. Lutfan bil abrar, bahwa menengok Allah itu adalah nikmat dan itu adalah lutfan, kelembutan Allah bagi abrar. Barun, orang berbuat baik. Abrar jamaknya. Makanya di pintu masjid itu di Masjid Darul Abrar, DPRD. Tertangkok di KPK, Darul Ashror. Syar, jahat. Di mana awak bisa menengok Allah itu? Fi daril qarar, di rumah yang penuh dengan qarar. Kekal di akhirat maksudnya. Tak bisa nengok Tuhan di situ. Kalau ada orang menyabitnya bisa menengok Tuhan di situ, satu tompek sama Lia Eden Ahmad Musadek. Wa itsmaman lin na'im, menengok Allah itu adalah kesempurnaan nikmat Allah. Bin nazari ila wajhihil karim, dengan memandang wajah. Jangan dicangkok maksud wajah di situ wajah Allah. Yadullah fauqa aidihim, bukan tangan Allah. Wajhihil karim, bukan wajah Allah. Maksudnya kemuliaan Allah, kekuasaan Allah. Itulah asal yang ketiga. Hah? Ambo ngetes saya tadi ingat apa enggak? Habis. Cuma sampai 10-nya Wak membahas tentang tauhid kok. Masuk ke seboleh itu sudah habis. Ke seboleh awak nanti masuknya ke fikih, sembahyang. Tuh. Memang yang akidah kau agak baik sebabnya masuk filsafat seketik. Dan nanti ketika awak bertemu dengan kelompok Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah Quran, Hasyawiyah, barulah iko paham awak bahwa buku iko sebenarnya adalah jawaban konter terhadap fitnah-fitnah mereka. Itulah yang dapat ambo sampaikan sesuai janji awak. Setiap pertemuan satu poin. Nanti pertemuan yang ketiga awak membahas tentang kudrah, kuasa Allah. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu. Terima kasih. Kalau ada yang tidak ditanya, awak bahas.